Udah berhenti. Aduh, puji Tuhan. Uh, Tadi berapa hari ini, kalau nggak salah 3 hari berturut-turut, saya itu biasanya itu saya nggak tidur pagi hari. Jadi biasanya mereka memang udah bangun jam 4 ya. Nah terus kemudian tiba-tiba jam 6 tuh saya tidur. Nah dalam keadaan saya itu ngantuk berat, tiba-tiba saya ada satu di bawah pada saya pada dimensi yang lain, dimensi perangan. Nah, kami itu dalam penglihatan itu, dalam mimpi itu, kami ada di sebuah rumah. Nah, rumah ini nggak tahu mas siapa. Nah, di sebuah kamar itu ada sebuah gundukan tanah. Nah, kita pikir itu kayak apa itu, kalau semut itu kan ada sarangnya itu ya. Nah, kayak begitu gundukannya. Tapi ada kok dalam rumah kok ada gundukan ini. Nah di situ Bu Lesti ada di kamar itu, tapi Bu Lesti nggak tahu. Ya pokoknya gundukan lah gitu. Nah saya itu periksa, ternyata ular raksasa, ular naga. Nah pada waktu itu herannya, tiba-tiba rumah ini meledak dengan api naga ini. Nah yang sekeliling saya itu diserang juga. Saya juga hampir serang habis, tapi tiba-tiba waktu itu dalam nama Yesus seperti nyata. Nah ternyata boleh sampai saya mendengar itu 10 kali lebih itu dalam nama Yesus. Tiba-tiba itu terjadi ledakan, lalu naga ini kayak pecah gitu ya, hancur gitu. Ini peperangan yang begitu luar biasa. Nah tadi pagi juga sama, saya ngantuk berat. Kalau nggak itu sampai jam 8 kalau salah itu. Dari jam 4 udah bangun tuh, tidur lagi. Nah, saya itu bangun itu Bu Lesti ngomong. Karena Bu Lesti bikin telur setengah matang saya pagi-pagi. Ini udah jam 8. Nah, begitu mau jam 8 saya kebangun. Nah, dalam mimpi saya itu ada seorang bapak, dia bawa ibu udah tua. Nah, saya dalam mimpi ini saya duduk di bandara. Di depan bandara itu ada sebuah kayak pembatas, kayak kali ya, bukan kali besar tapi kecil. Nah dalam keadaan saya duduk itu tiba-tiba ada seorang bapak bawa ibunya udah tua pakai kursi roda. Nah saya pikir mungkin mereka duduk seperti saya santai gitu ya. Nah tiba-tiba orang ini menutupi kepala ibunya dan mengatakan maaf ya bu ya. Nah saya pikir maaf itu mungkin rekonsiliasi dalam. Tiba-tiba ibunya dicekek leher ibunya, lidahnya keluar. Nah saya itu dalam keadaan mimpi itu nggak mau tahu urusan orang ya. Tapi tiba-tiba itu kasih pesan di hati saya. Nanti ini kalau terjadi pembunuhan, maka yang dicari itu juga salah satunya saksi mata. Nah karena saya melihat otomatis saya akan ditanyakan pertanggungjawaban kan gitu ya. Tiba-tiba saya berani, jawab deh. Nah, bapak ini takut, tapi ibunya marah sama saya. Tapi memang dalam mimpi yang pertama saya kurang paham. Tapi gambarannya mungkin orang-orang yang bersama dengan saya akan ada serangan-serangan yang luar biasa. Karena pelayanan yang kita lakukan pelayanan peperangan rohani. Ya gitu ya. Karena itu setiap itu doa selalu saya berdoa perlindungan baik yang saya kenal yang bersama dalam pelayanan di gereja bersama saya doakan itu. Nah tapi dalam pagi hari ini saya agak mengerti. Yang pertama itu bicara tentang roh maut, bicara tentang keputusasaan. Karena orang tua itu kan identik dengan kalau udah tua ini kan apalagi numpang rumana ditambah dengan kemiskinan, hopeless ya. Nah, gampang kecewa, gampang terluka, mudah gulana saya mau jadi apa. Nah, ini keputusan. Nah yang kedua, kedurhakaan. Jadi mana ada anak nanti akan sama orang tua itu kurang ajar. Nah ini kalau kita lihat Alkitab,
Kalau makin bertambah kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Akhirnya terjadi, dia nggak sungkan mencegah ibunya. Wah, mungkin ibunya ingin mati juga, tentu punya alasan kan. Nah, ini yang kita waspadai ke depan ini dunia roh itu nggak kelihatan, tapi itu kerjanya kelihatan. Benar-benar. Makanya saya Tuhan, tolonglah jangan sampai ada yang saya kenal yang mengalami itu, seorang anak bunuh orang tuanya, atau seorang orang tua karena keputusasaannya minta mati cepat-cepat. Ya. Dan itu otomatis kebinasaan kan? Kebinasaan di mana orang yang mau bunuh diri dan meminta bunuh diri tidak akan punya bagian dalam kerajaan surga. Jadi seperti orang jatuh ketimpa tangga. Nah, ini memang yang hari-hari ke depan kita harus mesti waspada. Saya tidak mengatakan itu Tuhan yang ngomong, tapi saya menceritakan ini kejadian seperti nyata. Seperti nyata. Dan ini kita waspadai dalam keluarga kita. Ya, tentu konflik demi konflik yang terjadi, yang mesti kita antisipasi, kita berdoa. Nah, ini juga bisa dalam gereja, bisa dalam rumah tangga, kepada siapapun terjadi, tapi kita harus waspada. Ya, saya sampaikan pesan ini juga saya lega. Karena gini, saya kalau masalah tahun lalu saya dapat penglihatan lagi, ular raksasa. Ular raksasa ini membunuh teman saya, teman baik yang sudah puluhan tahun. Nah, tapi waktu saya selamatkan, dalam keadaan saya menyelamatkan ular ini, melawan ular kan harus pakai senjata. Tapi waktu itu saya bilang, dalam nama Yesus, ularnya roboh dan hilang. Nah, satu hari itu saudara, itu malam minggu saya mendapatkan mimpi itu. Besoknya minggu, sepanjang hari minggu itu hati saya gak nyaman, gak sejahtera sekali. Nah, ternyata teman saya ini, dia ditinggalkan oleh istrinya, lalu kemudian kumpul dengan laki-laki lain. Tapi karena secara hukum ada ikatan, tidak semerta-merta bisa kan? Nah, kalau menuntut ke pengadilan juga tidak semudah itu. Satu-satunya cara adalah orang ini harus mati, kan begitu ya? Entah pakai perdukunan, apakah pakai santet dan sebagainya. Nah, saya ngomong sama teman saya minta maaf ya, ini saya sampaikan ini, dan kemungkinan yang melakukan ini adalah orang yang pernah jadi belahan jiwa Anda. Dan karena saya nggak mau ngomong, tapi hati saya nggak sejahtera, rasanya kayak mau copot gitu, sendi-sendi tangan kaki gitu ya. Nah, ketika teman saya mendengar, dia juga lega. Dia bilang, saya juga dapatkan hal yang sama. Mungkin karena selama ini saya ikuti pembinaan dari Bapak. Ya, memang beliau ini lebih tua dari saya, ada sekitar umur 70 tahun umurnya. Ya, karena kami lama bersama-sama lama gitu ya. Satu rumah pernah bersama, hidup susah bersama di rumah. Ya, jadi waktu sampaikan itu akhirnya saya sejahtera. Damai luar biasa. Dan teman saya ini juga merasa damai dan sukacita. Nah, kemungkinan waktu itu kalau saya menyampaikan itu, bisa jadi juga dia nggak berjaga-jaga, bisa mati. Santet kan, kita nggak tahu. Ya mungkin kita percaya santet nggak mampan bagi orang percaya, tapi kalau orang itu lagi lengah, celak, habis. Nah, ketika saya sampaikan itu, di situ dia berjaga-jaga. Nah, karena ini apa yang saya dapatkan, saya nggak berani tutupi lagi. Dulu pernah lagi saya dalam keadaan di sore hari, saya masih belum menikah waktu itu, masih di kos. Nah, saya itu melayani keluarga, ini semuanya bermasalah. 2 narkoba, ya, 1 berpisah dengan suami, 1 lagi sakit jiwa. Nah, yang 2 ini saya layani tanpa rehabilitas narkoba itu, mereka sembuh. Nah, entah satu ketika, tiba-tiba saya itu ada hati saya pergi ke rumahnya. Tapi mau ngapain? Gak ngerti saya. Ini fakta yang saya alami, Pak. Tapi dorongan itu, datang ke rumahnya. Tapi mau ngapain? Gak ada urusan, dia udah sehat kok.
Lalu pembinanya sudah tempatkan orang menggantikan saya sebagai ketua FA, kelompok sel. Misalnya. Mau ngapain lagi? Nanti kalau saya kesana kan karisma ini kan hilang lagi. Nah, besok paginya saya telepon jam 5 pagi saya telepon. Pak, namanya kan Jimmy. Jimmy sudah nggak ada. Hah? Sudah nggak ada? Iya Pak. Tadi pagi jam 3 kami bawa ke rumah sakit. Dia overdosis. Hah? Overdosis. Ternyata dalam perjalanan itu dia sudah sehat karena ketemu dengan teman-temannya. Minum lagi. Nah, karena nggak enak sama teman, dicekoki. Nah, kalau biasanya kalau orang yang sudah pakai narkoba lama nggak pakai, jadi keracunan, langsung overdosis. Dan waktu itu saya merasa bersalah, saya menangis, Tuhan ampuni saya. Saya nggak peka Tuhan. Saya kan waktu itu pendoa, sebagai pendoa, sebagai orang full time. Nah jadwal doa itu kadang-kadang 6 jam, 3 jam dipenempatkan. Jadi dan saya menjaga menara bukan karena rutinitas, tapi memang saya senang berdoa. Karena hidup saya juga karena doa juga Pak. Ya 26 tahun yang lalu saya mau nggak tahu mau jadi apa. Doa. Dan ini anak saya pertama di Jakarta, orang narkoba sebutan rehabilitas karena udah pemakai udah tingkat tinggi. Nah pada waktu itu saya merasa berdosa, Tuhan ampuni saya. Makanya saya sampaikan pesan ini, saya nggak tahu siapa yang alaminya, tapi kita berdoa sama-sama. Ya, kita berdoa sama-sama. Ya, karena yang saya lihat waktu itu diserang orang yang sekeliling saya. Nah orang sekeliling saya bisa satu pelayanan, bisa kenal dengan Tuhan. Orang lagi lengah. Nah waktu itu paling gampang diserang itu istri saya. Kenapa? Karena di kamar ini. Kok dia bisa nggak tahu? Dan banyak orang waktu itu. Mesti saya yang korek. Ular raksasa. Tapi herannya ular raksasa ada di gundukan yang kecil. Kan aneh kan? Berarti di bawah itu ada ular yang begitu. Artinya raksasa ini ada di sekeliling kita. Yang mesti kita waspadai. Ya, ular itu kan satu. Ular yang cerdik. Ular yang tukang tipu. Yang menipu manusia. Nah, yang mesti harus kita doakan hari-hari ini. Nah, saya teringat sebuah ayat yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Coba cari ayat ini agak, karena biasanya kalau Alkitab saya ini sudah nggak bisa saya baca karena terlalu kecil. Coba dicari dulu. Kalau di HP elektronik lebih gampang melihatnya. Singa yang ngaum-ngaum. Nah ini pesan yang mesti saya sampaikan pada kita hari ini. Itu Yakobus itu ya. Yakobus atau Petrus? Ada yang dapat ayat itu? Ketlibah ayat 17 ya. Belum lihat sih. Nah, sini. Jadi 17 ya bisa juga. 1 Petrus 5 itu. 1 Petrus 5 ayat 8, 9 dan 11. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ke 11. Ya. Kalau sudah dapat kita membaca secara bergantian. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 dan 10 dan nanti 11 kita bersama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab engkau bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung derita yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sama-sama, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi iblis jauh lebih duluan ada di bumi ini dibanding kita. Betul nggak? Dia tahu titik kelemahan kita. Dia tahu pergaulan kita karena dia punya intel. Ya. Intel ini ada di mana-mana untuk mendeteksi. Dan juga dia tahu bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus katakan begini, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala yang berbulu domba. Nah, aneh toh. Harusnya kan kita diutus di tengah-tengah orang yang istilahnya di pada makhluk yang ya kita lebih kuat harusnya kan. Tapi ini aneh. Aku mengutus Pak Johan di tengah-tengah serigala yang berbulu domba. Aku mengutus Pak Johan di tengah-tengah singa yang berbulu kambing. Masih muda di tangan. Ya kan? Kan gak masuk akal. Saudara hari-hari ini memberitakan Injil bisa dipidana. Pidananya ada. Tapi Tuhan ngomong akan tiba waktunya di mana Pak Richard akan Tuhan utus di sana. Amin. Dia akan disesat. Dan Tuhan katakan, sehelai dari rambutmu tidak jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan. Kenapa? Karena kita domba yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Oleh karena itu kita nggak boleh jauh dari kuasa. Meskipun ada yang mengatakan, wah orang hanya membutuhkan mukjizat, orang hanya butuh kuasa mukjizat. Sekarang memberitakan itu butuh kuasa loh. Saya khotbah, saya menyampaikan firman, kalau nggak ada kuasa Anda ngantuk semua. Ya, betul enggak? Betul. Tadi kita nyanyi menyembah, kalau nggak ada kuasa tidur semua kita ini. Ya. Jadi sepanjang hidup kita ini sampai kita mati butuh kuasa. Nah, timang kapasitas kita berbeda-beda. Kalau sebagai penyanyi, ya penyanyi. Sebagai penginjil, ya penginjil. Tapi apapun jawabannya, tetap kita harus memberitakan firman Allah. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, karena kita ini serigala berbulu domba. Nah, serigala itu akan memantau ini orang ini bisa domba ini bisa disantap nggak? Oh, ternyata nggak mudah. Dia sih nggak galau, wajahnya tetap kalem, tapi punya wibawa. Kalau saya melihat dia seperti singa, oh ngeri juga ini. Ya? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah singa Yehuda. Wah, nggak mudah ya. Nah, karena kita bergaul dengan pribadi Allah, maka yang mereka lihat itu pribadi Allah dalam kita, bukan kita ini yang dilihat di belakang kita ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia itu memberitakan firman. Ini mau dipukul banyak orangnya, mau dipukul ini. Waktu orang itu menghajar dia mau dalam nama Yesus, jatuh itu orang bergelimpangan. Nggak jadi. Nah, coba kalau nggak punya kuasa, habis. Oleh karena itu, saudara, jangan jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan itu, kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan 4 hal. Ya, selalu saya ulang-ulang.
Yang pertama bisa kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Yang tadi ini 1 jam lebih loh kita nyanyi nyembah. Saya sih nggak peduli orang nyanyi atau nyembah, pokoknya saya nyembah, ada urusan saya. Kan surga itu masing-masing. Saya nggak perlu suruh, ayo nyanyi, nggak perlu. Karena di sini saya bukan entertain. Nah, biarkan Roh Kudus sendiri. Kalau mau nyembah, saya nggak nyalakan saudara kalau nggak nyembah. Udah. Nah, saya punya kerindu satu saat nanti di gereja, saya ngomong sama WL, nggak usah dipandu. Siapa yang mau nyanyi, siapa mau nyembah aja. Kalau nggak, saya nggak nyalain kamu. Penyembahan kurang hidup, saya nggak salahin kamu, enggak. Saya rindu Tuhan sendiri yang memilih. Kalau hatimu sama Tuhan, nggak usah dipandu, nyembah aja. Ya, tentu butuh waktu ya, butuh momentum untuk itu. Ya, mau doa. Saudara, kalau orang yang sedang berdoa, mau gimana pun, siapapun WL-nya, siapapun pujiannya, siapapun pemimpin doanya, dia bisa fokus menyembah. Bahasa roh aja, kita menghidupkan diri kita sendiri. Luar biasa. Ya. Tidak perlu kita nunggu orang yang canggih bermain musik, WL yang begitu hebat. Ya. Saya terus terang aja ya, saya bukan anti. Misalnya kita adakan KKR, kita undang artis ini, hadirlah kebaktian kebangunan rohani dan kesaksian dari seorang selebritis. Orang datang itu bukan karena melihat Tuhan, karena melihat artis. Kenapa? Coba lihat selanjutnya. Apakah orang datang serame ketika artis datang atau tidak? Jujur kita. Sekali lagi, saya tidak anti orang yang diundang, seorang artis diundang di KKR, tidak. Ya. Jadi sedang kasih Tuhan, kalau orang itu sedang berdoa, mau ke ujung dunia pun dia kejar. Saudara, kalau saya main gitar, saudara, biarpun saya masih sendiri, saya terbawa. Ini yang masih ke depan belum terulang. Pernah itu Pak, ini benar-benar jujur ini. 12 jam dalam sehari, sampai tangan saya lecet. Begitu dahsyat dari Tuhan, saya nggak berhenti. Jadi pengalaman itu saya bisa seperti Paulus katakan, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh. Saya ngalamin itu. Itu di bawah saya oleh Roh Kudus sebuah tempat. Nah, orang ini punya rencana jahat. Apa yang mereka omong saya tahu semua. Gitu loh. Ya. Saya itu kalau lagi habis doa, saya ketahuan ada yang ngomongin saya yang aneh-aneh. Selalu gitu. Cuma yang Tuhan selalu saya tanya, Tuhan siapa atau tunjukkan. Tuhan gak kasih tahu. Tapi ada ini. Mungkin kalau saya tahu juga bisa saya marah. Tapi kalau ada sesuatu orang yang ngomong yang buruk, tiba-tiba. Nah, mungkin Tuhan ngomong, gak perlu tahu, yang penting doa. Nah, nanti baru saya tahu 1 hari 2 hari kemudian. Baru ini kemarin Pak, tahu nggak ini kumpul A sama B sepakat ngomongin ini tentang Bapak. Ya udahlah, mau diapain? Saya nggak marah. Dan ini bukan kali pertama, itu terus. Nah, ini yang saya sebut salah satu singa yang mengaum-ngaum itu kayak gitu. Karena sewaktu-waktu kita ini orang akan merencanakan hal-hal yang buruk. Ya. Tapi masalahnya kita menjadi pemenang atau kalah. Nah, menentukan kita pemenang kalau kita punya hubungan dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui pujian. Tadi ada pujian kita, Allahku luar biasa. Kita ini sih, tapi sebenarnya sedang berperan secara atmosfer. Mungkin Anda nggak berdoa secara spesifik dalam pelayananmu, tapi kan secara roh Tuhan bawa ke sana. Ya. Pelayanan Pak Richard di kota, pelayanan Pak Johan di mana itu? Ya, selain gebu-gebu, apa itu? Gedung.
selain gebu beduk juga sebagai WL. Kita nggak bisa WL di mana? Roh Kudus bawa ke sana. Di sini tuh mengisi tabung. Ya, gas itu kan perlu diisi supaya nyalanya mantap. Ya, pujian. Dan orang yang sedang memuji, dia sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani, pasti sehat. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Ya tentu memang harus dijaga ya. Kita juga bisa bersekutu dengan Tuhan melalui penyembahan. Tadi kita menyembah 1 jam lebih. Kita nyembah. Ya. Jam 6 kita mulai, jam 6 lewat 4 menit tadi kita lewat. Selesai kita jam 19 6 menit kalau nggak salah tadi saya lihat. Ya. Penyembahan. Jadi penyembahan kalau kita nggak punya kerinduan, bosan, capek, apa sih? Cuma gitu doang, angkat tangan, turun lagi. Suara kencang-kencang, haleluya. Tapi saudara, setiap saya nyembah, waduh, saya rasanya nggak seperti terangkat. Beban saya lupa semua, hilang. Bukan saya nggak punya pergumulan saya banyak. Sebagai seorang gembala, ya kalau Anda menjadi gembala, ada 100 jemaat, 100 karakter, 100 pemikiran. Tapi sebagai pemimpin jemaat, nggak bisa kita setuju semua kependapat. Kita harus ngambil keputusan. Nah, waktu ngambil keputusan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau semua saya ikuti kata A dan B, ya bukan gembala namanya. Itu namanya pembantu. Betul nggak? Suruh ini, suruh itu. Nah, itu. Pemimpin itu terima semua pendapat. Kemudian pertimbangkan, baru ngambil keputusan. Kan dalam gereja rasa iri itu ada. Rasa dengki juga ada. Rasa saling mencekal itu ada. Jangan salah, gereja itu kumpulan orang yang rusak. Bukan kumpulan orang yang sudah sempurna, saudara. Salah. Gereja itu kumpulan orang yang rusak. Tukang tipu, tukang berantem, tukang adu domba, apalagi tukang gosip, dan tukang-tukang yang lainnya. Nah, gereja itu bengkel. Makanya kalau kita punya gereja, ya biarkan hatimu dipimpin oleh gembala, dibina dengan baik. Percayalah, gembala itu nggak mikirkan yang buruk. Ya, percaya. Jadi jangan heran, kok orang gereja kayak gitu ya? Nyanyi aja kayak malaikat, hanya kurang sayang. Iya memang. Semua butuh proses. Justru karena orang yang gak benar, makanya perlu dia gereja. Karena gereja itu bengkel. Ya. Dalam gereja itu ada yang punya apa? Yang dominannya baper. Perasaan. Ya. Kita mau salaman nih. Sebetulnya saya bukan mencuekin Pak Richard sih. Cuma kebetulan aja kelewat. Saya salam sebelahnya. Nah kalau Pak Richard ini orang yang baper, Prof, gampang luka. Pak Petrus itu udah pilih kasih. Padahal sebetulnya saya itu kagum dengan pribadi beliau. Tapi hari ini udah berubah sikap, pilih kasih. Masa saya gak disalamin? Ya bukan berarti gitu Pak Richard, hanya contoh aja ya. Nah di gereja ada demikian. Ya mungkin di planet Richard juga ada yang begitu, nggak tahu saya juga. Mungkin ada. Ada yang apa? Provokator. Ngasih ide, orang lain panas, nanti kita orang lain udah panas dia diam. Ada di situ. Ada yang dominan di mata. Makanya Pak Petrus tuh harusnya bajunya ini pakai ini dong, kurang sinkron. Nah ini dominan di mata. Nah ini orang kebanyakan kalau orang ini nggak dididik, dia akan mata keranjang. Ya. Jadi gereja itu bukan kumpulan orang yang sudah benar, tapi kumpulan orang yang sudah rusak,
dan di gereja itu diperbaiki dan menuju pada kesempurnaan. Ya, makanya saya nggak pernah mau dengarkan kata A dan B di gereja kalau hanya tujuannya mencekal orang. Nggak bisa. Ya walaupun saya bukan Tuhan, tapi saya nggak bisa dibohongin kan. Misalnya ada 100 jemaat, ada 100 mata, 100 telinga saya. Pasti ngerti. Ya. Nah, tapi juga saya tidak mau melukai orang yang punya power. Pokoknya Pak harus begini. Ya kita pertimbangkan, kita doakan. Pada waktunya nanti saya akan berbicara. Kalau saya ngomong, emang gembala sini saya atau kamu? Kabur juga orang di gereja. Ya kan? Ya, kan? Beda. Kalau memimpin di sekuler lebih gampang. Memimpin di gereja itu butuh hikmah Tuhan. Jadi pertama melalui doa, kedua melalui pujian, ketiga melalui penyembahan, dan yang keempat kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau nggak timpang, kan gitu. Jadi kalau orang make up tidak mungkin hanya make up sebelah kanannya. Ada nggak kamu wanita hanya make up sebelah kanannya, sebelah kirinya nggak usah, jadi belang-belang. Kan harus dua-duanya kan? Yang ditambah dengan dempul, apalagi itu lipstick, Gincu. ya. Ada lagi bulu mata yang apa itu copot-copot itu. Ya. Punya pengalaman saya di Kalimantan itu KKR. Di Kalimantan itu sudah Kalimantan Selatan banyak orang Jakarta. Suatu saat KKR di sebuah hotel, kan biasalah antar call kan KKR. Maju ke depan. Begitu maju ke depan semuanya ada yang menangis. Nah tapi akhirnya saya udah serius pengurapan, jadi buyar konsentrasinya. Kenapa? Karena ada ibu yang menangis, hilang alis matanya sebelah. Ya, di belakang mimbar saya ketawa, tapi saya suruh WL nyanyi aja dulu. Karena udah saat saya ketawa. Karena memang waktu itu luar biasa. Jadi begitu maju ke depan, tanpa dia sadar, dia lap wajahnya, dia lupa bahwa alis matanya itu buatan. Hilang sebelah. Nah, ternyata WR-nya juga tahu. Ketawa tapi sambil nunduk. Ada emang lucu-lucu juga ya. Ya, satu tujuannya supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan indah. Jadi penampilannya lebih keren, ada sebuah keseimbangan. Ya. Jadi kita ini juga begitu. Kita nggak bisa hanya doa, nggak bisa hanya pujian, nggak bisa hanya penyembahan, nggak bisa hanya firman. Kalau hanya kamu tahu pengetahuan, nanti tukang kritik orang. Orang khotbah dicatat khotbahnya, oh salah ya. Tapi kalau kita memiliki keempat-empatnya, kita menjadi orang rendah hati. Oh iya, khotbahnya salah. Ini berarti saya harus perbaiki diri. Ke depan saya lebih hati-hati. Kalau saya khotbah nanti begini-begini. Bukan mengkritik orang. Semua kita lihat sekarang yang upload di YouTube. Semuanya doktor, tapi kerjanya kritik orang sana, kritik sana, kritik sini. Saya pernah komentar salah satu toko besar di Indonesia, toko Kristen. Temanya agak kurang nyaman saya. Saya bilang, Anda ini orang yang saya kagumi. Tapi sayangnya kok nggak jauh beda dengan partai politik. Partai politik kan semua rasa benar kan? Tuding sana, tuding sini. Tapi giliran dia membenarkan diri. Nah kita ini kan hamba Tuhan. Sudahlah, masing-masing kita punya cara dalam melayani. Dan setiap gereja ada dilindungi sinode. Nah sinode itulah yang berwenang mana yang pantas bagi pengajarannya, mana yang tidak. Kan gitu kan? Di GBI juga begitu kan, ketika nggak sejalan dengan pengajaran GBI, ya GBI mengatakan ya, good have.
silakan. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu bukan ajaran GBI. Berarti ya, pertama Anda harus mau dibina. Kalau enggak ya terpaksa diberhentikan kan. Oh, masuk surga itu cukup dengan berbuat baik. Waduh, berarti besok-besok saya ngerampok orang aja. Berbuat baik, kasih sama si masuk surga. Oh, Tuhan itu bukan Tritunggal tapi duit tunggal. Nah, Sinode GBI mengatakan itu salah. Ajaran GBI adalah satu pribadi, tiga manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena pribadi Allah itu punya pribadi, punya firman, dan punya roh. Kalau Allah hanya punya pribadi, nggak punya firman, berarti nggak punya roh, berarti almarhum kan? Oh, kalau begitu firman dulu. Kalau begitu, pernah nggak? Lalu kemudian itu firmannya siapa? Kalau firman dulu terlebih dahulu ada kan? Lalu firmannya siapa? Kalau firman dulu. Oh, Allah dulu, baru firmannya. Berarti Allah pernah tidak berfirman. Kan nggak bisa dipisahkan kan? Parica dengan roh dan jiwanya. Itu sederhana. Kalaupun ada sebutan anak Allah, itu kan istilah. Sama seperti Ibu Pertiwi, mana Bapak Pertiwinya? Ya, anak gembok, kok nggak ada ibu gemboknya? Apakah karena nikah dengan pintu? Baru ada gembok, itu kan istilah. Kan itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya kalau orang percaya firman jadi buku, apa susahnya firman jadi manusia? Makhluk hidup. Orang percaya firman jadi buku benda mati kan? Tapi aneh, gak percaya firman menjadi manusia. Nah, jadi oleh karena itu kita harus punya keseimbangan ya, dalam diri kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen. 4 hal ini: doa, pujian, penyembahan, dan firman Allah. Ya. Kalau kurang dari situ, kita akan timpang kekristenan. Kita seperti lari di treadmill. Pernah lari di treadmill, ada kilometernya tapi nggak punya jarak. Ya. Kalau kita, setahu kita kan dalam pelajaran IPA ada kilometernya, ada juga jaraknya kan. Kilometer sama dengan jarak dan sebagainya. Nah, kalau kita lari di treadmill, kilometer tapi nggak punya jarak. Nah, banyak orang Kristen lari di tempat. Kenapa? 4 hal ini yang kurang. Kalau kita udah punya 4 hal ini, percayalah, kita menjadi orang yang rendah hati. Hal-hal yang gak berguna, yang sampah-sampah itu gak mau masukkan pikiran kita. Tahu gak Pak? Dia iri banget sama saya. Hal-hal kayak gitu gak boleh dibahas lagi. Kenapa? Sampah. Tahu gak Pak? Kemarin saya dihina. Emang kamu udah terhina? Saya jelekin Pak. Emang bibir udah sumi langsung. kan enggak kan. Ya. Karena kita punya senjata yang lengkap dalam hidup kita. Hal-hal yang sampai itu gak perlu masuk di otak, apalagi masuk di hati. Ya. Karena semuanya itu hanya usaha iblis untuk mendakwah kita. Amin. Sekarang kita sama-sama sebelum kita mengakhiri, kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Mari kita konsentrasi dengan hati yang rindu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku satu Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya minta Pak Richard berdoa syafaat untuk kita. Bapa dalam surga, Engkau yang kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih sore hari ini ya Tuhan, menjelang malam kami boleh berkumpul semua di tempat ini. Semua kasih dan kemurahan Tuhan yang memampukan kami untuk datang ke tempat ini. Jika kami bayangkan semuanya ini ya Tuhan, mungkin ada yang tinggal jauh, tapi segala pemikiran-pemikiran itu kami bawa kepada Tuhan. Mungkin kami pada saat ini membawa segala beban pemikiran di dalam kehidupan kami. Minta Tuhan lepaskan. Saya percaya Tuhan tidak sejauh dari apa yang kita bayangkan. Tuhan itu dekat. Dia tidak memandang jarak. Dia tidak memandang Anda dengan segala kemewahan Anda. Semuanya di mata Tuhan sama. Anda memiliki pergumulan, saya pun memiliki pergumulan. Tapi kalau kita datang dan dekat Tuhan, kita dilepaskan segala pergumulan kita. Kita percaya, daging boleh lemah, pikiran boleh saja salah. Tetapi kalau kita berdiam intim sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat yang luar biasa. Dan kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berjalan dengan kemuliaan yang terang Allah. Tidak usah khawatir tentang hari-hari. Kita percaya bahwa hari-hari Tuhan pelihara kita. Seperti burung-burung di udara, kita lebih unggul dari burung-burung itu yang tidak menuai, tidak menanam, tetapi benih itu dikasih berkat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami tahu bahwa ini adalah ruang kudus Tuhan. Di dalam ruang kudus kami tahu bahwa ada kuasa Roh di sana. Kuasa Roh memenuhi kami. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan dari musim ke musim kami harus lewati. Kami tidak bisa menghindar Tuhan. Dalam usia kami masing-masing pun kita akan memberikan suatu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bahwa kami adalah orang yang hidup dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk setiap firman yang kami terima.
Terima kasih untuk setiap pengajaran yang kami terima, pembinaan dan kami terima menjadi berkat buat kami Tuhan, untuk mengarungi hidup kami ke depan dengan kasih dan karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sebuah perjalanan hidup kami, sekecil apapun, minta keterlibatan Tuhan. Berkati semua apa yang kami kerjakan dan buat, pergumulan-pergumulan apapun yang kami lakukan, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita menerima dan percaya dan yakin bahwa kita akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam hormat dan kemuliaan Tuhan. Untuk kemah Daud ini, Tuhan Kau memberkati semua. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan tiap anak-anak Tuhan, tidak pernah ada yang sia-sia. Semuanya upahnya Tuhan kasih, semuanya berkatnya Tuhan kasih. Bukan hanya gereja yang besar, tetapi gereja yang kecil pun Tuhan lihat. Terima kasih ya Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan kami. Bila pun kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mau mengucap syukur dan berdoa.